Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinka Agustin akan menjelaskan tentang gelombang mekanik. Nah, apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan sebuah media yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Suara adalah salah satu contoh gelombang mekanik yang merambat melalui suatu perubahan tekanan udara dalam ruangan atau rapat renggangnya molekul-molekul udara. Tanpa udara, suara tidak dapat dirambatkan. Nah, di sini bisa kita lihat, ombak adalah suatu gelombang mekanik yang memerlukan air sebagian mediumnya. Contoh gelombang mekanik. Dalam sehari-hari, kita merasakan dan melihat gelombang mekanik beberapa di antaranya. Yang pertama itu gelombang pada air, yang kedua gelombang pada bunyi, yang ketiga gelombang pada tali, yang keempat gelombang pada selinki atau pegas. Gelombang ini memerlukan medium untuk dapat merambatkan gelombang. Air, udara, tali, selinki adalah medium yang digunakan untuk merambatkan gelombang air, gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang pada selinki atau pegas. Gelombang ini ditimbulkan oleh adanya getaran mekanik. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, gelombang transversal, yaitu jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya gelombang pada tali. Kedua, gelombang longitudinal, yaitu jenis gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Contohnya, gelombang pada selinki. Rumus gelombang mekanik. Ini adalah rumus gelombang mekanik. Selanjutnya, yaitu ada sifat gelombang mekanik. Yang pertama, dipantulkan atau refleksi. Yang kedua, dibiaskan atau refraksi. Yang ketiga, dipadukan atau interferensi. Yang keempat, dibelokkan atau disebarkan, yaitu difraksi. Lalu, difraksi gelombang mekanik yaitu merupakan lenturan yang disebabkan penghalang berupa celah-celah sempit. Jika celah berukuran lebar, maka difraksi tidak jelas terlihat. Jika difraksi dipersempit, maka difraksi akan tampak jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombang yang berupa titik. Muka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Kemudian, contoh difraksi gelombang mekanik. Gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang cm sampai beberapa meter. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang yang lebih panjang akan lebih mudah didifraksikan. Peristiwa difraksi terjadi misalnya saat kita dapat mendengar suara mesin mobil di tikungan jalan walaupun kita belum melihat mobil tersebut, karena terhalang jalan oleh bangunan tinggi di pinggir tikungan. Interferensi mekanik. Ketika melempar dua buah batu di sungai, akan terbentuk pola gelombang berbentuk lingkaran seperti di gambar. Perpaduan gelombang yang ditimbulkan disebut interferensi gelombang. Interferensi terbagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Jika puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lain, maka interferensi saling membangun disebut interferensi konstruktif. Jika puncak gelombang bertemu dengan dasar gelombang, maka terjadi interferensi yang saling melemahkan, yang disebut interferensi destruktif. Contoh penerapan interferensi gelombang mekanik. Gelombang bunyi mengalami gejala perpaduan gelombang atau interferensi yang dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan interferensi destruksi atau pelemahan bunyi. Misalnya, waktu kita berada di antara dua buah loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama atau hampir sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.